Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur kita, dan yang memiliki diri kita. Ada yang masih sholat? Enggak. Oh, baru datang, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kelak pada hari kiamat. Maka perbanyak antum memuji Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk manusia yang Engkau pilih menjadi penutup para nabi, untuk insan yang Engkau jadikan suri tauladan buat umat manusia, untuk hamba yang Engkau utus sebagai rahmatan lil alamin. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau tadi dikatakan anak ustadz yang dimana kampung-kampung juga. Anak ini memang dari kampung. Perjalanan dari kampung anak menuju ke sini ini butuh waktu ya perjalanan sekitar 1000 kilometer lah. Jadi anak dikenal dengan dai tarkam. Dai antar kampung. Pindah dari kampung ke kampung. Ya Allah, semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita. Malam ini malam 15 Sya'ban 1440 Hijriah. Sejatinya tidak ada amalan khusus yang dilakukan di malam 15. Walaupun ada beberapa hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama berkaitan dengan keutamaan malam 15 ini. Malam diampuninya dosa-dosa bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak ada amalan yang khusus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membahas sebuah tema, jangan marah. Entah kenapa panitia kok memilih tema tersebut. Mungkin setelah pemilu banyak yang marah. Jadi akhirnya temanya jangan marah. Ada seorang suami yang gara-gara marah dia mencekik istrinya sampai mati. Karena marah. Setelah itu dia gantung diri. Ada seorang istri yang menyiramkan bensin kepada suaminya yang sedang tidur, lalu mengobarkan api dan dia menyerahkan diri kepada polisi. Gara-gara marah. Jadi amarah ini minasyaiton. Kekecewaan kepada sesuatu itu membuat sebagian orang memperbaikinya dengan kesalahan.
Dia lihat sebuah kesalahan. Dia berpikir kesalahan ini harus dia perbaikin. Tapi dia memperbaikinya dengan kesalahan pula. Sehingga masalahnya tidak selesai. Yang ada masalah lain yang timbul gara-gara marah dia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ausini, ya Rasulullah, saya minta wasiat." Maka yang antum kalau datang ketemu ustadz itu minta wasiat, minta nasihat. Sebagian orang kalau datang jumpain ustadz minta amalan, Ustaz. Minta amalan supaya cepat kaya, Ustaz. Masya Allah. Padahal tahu ustadznya nggak kaya-kaya. Dia minta amalan supaya cepat datang jodohnya. Minta nasihat. Masya Allah, jazakallah khair. Ana mau coba dulu airnya, jangan. Alhamdulillah, Allah enak banget, jangan. Dia nggak mau ditutup, jangan. Baik, kita minta amalan kepada seorang ustadz. Silahkan. Para sahabat juga minta amalan. Sebagian minta wasiat. Apa kata Nabi SAW? La taghdab. Jangan marah. Lalu sahabat ini merasa wasiatnya kok cuma satu. Dia ingin banyak wasiat. Faraddada miraran. Dia ulangin. Ausini ya Rasulullah. Qala la taghdab. Kamu jangan marah. Subhanallah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kenapa Nabi memberikan wasiat jangan marah? Ternyata amarah ini membuka pintu-pintu keburukan. Tadi kita beberapa kondisi. Ada seorang suami yang akhirnya menceraikan istrinya gara-gara marah. Ada istri yang menggugat cerai suaminya gara-gara dia sakit hati sama suami. Setelah bercerai ingin rujuk lagi. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan marah agar kita berusaha meredam emosi kita. Karena marah itu kadangkala membuat antum melakukan tindakan-tindakan yang menyakitin diri kita sendiri dan orang lain. Berapa banyak anak yang jadi korban orang tuanya. Gara-gara orang tuanya marah. Ada seorang anak yang ingin pakai mobil orang tuanya. Malam itu mungkin malam spesial buat dia. Dia ingin pinjam mobil bapaknya. Dia bilang sama ibunya, "Bu, aku ingin pakai mobilnya ayah." Kata ibunya, "Engkau minta izin sama ayah. Nanti ibu merayu ayah juga." Orang tuanya mengatakan, "Tidak, Nak. Tidak, Nak." Tapi si anak memaksa, si ibu juga akhirnya mendorong orang tuanya agar membolehkan anaknya pakai mobil. Apa katanya? "Sudah, kau pakai itu mobil, semoga kau nggak kembali." Subhanallah. Habis isya anak itu pakai mobil. Jam 10 belum balik. Jam 11 belum balik. Jam 12 belum balik. Sang bapak bingung. Akhirnya dia keluar rumah, dia cari tahu anaknya di mana. Dia berangkat ke kantor polisi. Ternyata ada laporan anaknya tabrakan dan sudah mati. Apa penyebabnya? Marah.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara doa yang mustajab itu da'watul walidi ala waladi. Doanya orang tua buat keburukan anaknya, buat kebaikan anak. Sebagian ulama menyebutkan bahwa cepatnya amarah dalam merusak orang yang berakal itu. Gara-gara marah dia jadi rusak orang ini. Seperti cepatnya api membakar rumput yang kering. Antum mau tarik udah kebakar semuanya. Bapak mau tarik doanya udah mati anaknya. Suami mau menyelamatkan istrinya udah tewas istri dia sendiri. Gara-gara amarah dia. Maka ketika seorang marah, sulit dia mau mencabut amarah dia. Kenapa? Akal sehatnya hilang. Yang mendikte dia itu nafsunya. Sehingga dia melakukan tindakan yang menghinakan dirinya. Yang pada akhirnya hanya ada penyesalan dari diri dia. Antum lihat marah. Ana nggak marah aja. Tapi kecewa. Dampak amarah itu dari wajah orang itu kelihatan. Alisnya naik. Matanya memerah. Kupingnya juga merah. Kerut keningnya begitu kuat. Lisannya jadi kotor. Dia nggak bisa ngontrol. Ada perubahan di tangan. Antum lihat orang kalau marah itu, Masya Allah. Tangannya itu mengepal, dia siap melemparkan piring ke belakang. Makanya kalau punya ibu-ibu, kalau punya suami yang suka marah di rumahnya, beli piring plastik. Jadi kalau suaminya mau lempar piring, ya alhamdulillah aman lah. Hatinya orang marah biasanya rusak dengan kedengkian. Maka Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Kalau kita melihat kondisi manusia dalam marah, ternyata ada marah yang dibolehkan. Kita harus marah. Ada 4 kondisi manusia. Marah karena Allah, marah karena Allah dan karena dirinya sendiri. Ada marah karena dirinya sendiri. Dan ada manusia yang tidak marah untuk Allah dan tidak marah untuk dirinya sendiri. Seperti apa contoh marah karena Allah? Kita tuh lebih sering marah untuk diri kita sendiri. Antum coba evaluasi hidup antum dari mulai baligh sampai sekarang. Pernahkah antum marah karena Allah? Seperti marah ketika melihat kemaksiatan. Melihat anak tidak sholat. Melihat istri tidak sholat. Melihat teman tidak sholat. Kita mau masuk bulan Ramadan. Lihat temannya nggak puasa. Muslim ngakunya. Tapi nggak puasa, antum diem aja. Makan dengan nyaman dia. Tanpa menghormati teman-temannya yang puasa. Main judi. Nggak marah. Seharusnya ketika itu antum marah. Nabi Musa alaihissalam pernah marah.
Di surat Al-A'raf ayat 150 Allah mengatakan walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Nabi Musa pulang setelah berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, setelah membawa wahyu Taurat, dia pulang jangan marah. Ini baterainya. Kebalik. Masa gini pakainya antum gimana kebalik? Gini. Ana sebenarnya nggak suka dicepit-cepit kepala ana, tapi terpaksa gitu. Nabi Musa pulang dalam kondisi marah. Qala bisa ma khalaftumuni min ba'di. Betapa buruknya kalian ini ditinggal sama aku malah nyembah berhala itu. Marah ketika mendapatkan kaumnya menyembah berhala. Wa alqal alwah. Lihat Nabi Musa marah ketika itu sampai kayu-kayu yang bertuliskan, papan-papan yang bertuliskan Taurat itu dilemparkan sama Nabi Musa alaihissalam. Marah dia nggak tahan. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Kepala sama jenggotnya Nabi Harun itu ditarik sama Nabi Musa alaihissalam. Qala ibna umma, kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, innal qauma stad'afuni. Bukannya aku tidak mengingkari kemungkaran, aku mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi ya, aku dianggap lemah oleh mereka. Terus ganti. Anak ganti nggak apa-apa aja. Wakadu yaqtulunani. Mereka hampir membunuh aku. Maka Nabi Harun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Nabi Musa udah marah duluan karena dia melihat mereka menyembah berhala. Pernahkah antum melihat tontonan-tontonan berhala? Orang-orang menyembah berhala, lalu hati antum marah. Pernah antum melihat patung-patung, kadangkala ada perumahan-perumahan mewah, masuk itu berhala yang ada jam. Dewa-dewa Yunani itu dipasang di pintu masuk perumahan. Sebagian itu menggambarkan malaikat. Tahu yang pakai sayap? Antum marah nggak melihat itu? Oh, udah biasa, Ustaz. Antum akan ditanya jamaah. Antum melihat kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu lihat 3 tahapan. Yang pertama dengan tangan bagi yang memiliki kekuasaan. Yang memiliki kemampuan. Ada apa di belakang?
Kalau antum tidak bisa mengingkari dengan tangan antum, ingkari dengan lisan antum. Nggak bisa hati antum harus marah melihat kemungkaran tersebut. Harus ada amarah itu. Benci dengan kemungkaran tersebut. Untuk melewat klub-klub malam, tempat kemaksiatan, antum harus marah. Kok ada tempat seperti ini di bumi Allah Azza wa Jalla? Kok dibiarkan? Waktu Jumatan melihat orang-orang gak sholat, antum harus mengingkarinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada istrinya. Tapi marahnya karena Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, dilihat Aisyah radhiyallahu taala anha memasang tirai-tirai di rumahnya yang ada gambar bernyawa. Nabi masuk, fatalawwana wajhuhu, wajahnya berubah, marah. Thumma tanawala sitra fahataka, itu tirai ditarik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan ketika itu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Termasuk orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat, orang yang gambar-gambar ini. Marah Nabi SAW. Tapi kalau Nabi dikasih makanan kurang enak sama istrinya, Nabi nggak marah. Tapi kalau urusannya sama Allah, beliau marah. Ahibati fillah, itu marah karena Allah. Ada marah karena Allah dan karena diri sendiri. Seperti apa? Ketika antum mengamalkan sunnah kemudian antum dicela. Antum pakai jenggot. Lalu sahib mengatakan, kambing yang kemarin itu kok belum datang ya? Yang dicela kan diri antum dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Antum marahnya bukan lillahi ta'ala semuanya. Ada perasaan marah karena diri antum yang dicela. Alhamdulillah. Marah pada istri yang tidak sholat. Antum mengatakan ini istri antum. Antum ini dia baik. Jadi antum marah karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana istri marah pada suami karena poligami? Marah karena Allah, apa karena diri sendiri? Karena diri sendiri. Ibu-ibu, ada wanita-wanita yang tahu suaminya tidak baik. Bahkan mungkin suaminya main perempuan. Bertahun-tahun dia tahu, ya dia marahlah. Tapi suatu hari dia dengar suaminya kawin lagi. Dia lebih marah ketika dengar suaminya kawin lagi daripada main wanita pada masa lalu. Ini marah yang salah. Sebagian di antara perempuan langsung gugat cerai. Dengar suaminya kawin lagi langsung gugat cerai. Sejak dulu engkau mendengar suamimu bermain wanita, engkau gak pernah gugat cerai. Kenapa? Ya, ana berharap suami dapat hidayah, Pak Ustaz. Tapi kalau suami kawin lagi, ya halal kan Ustaz. Mau gimana dapat hidayah? Oh, dia lakukan halal. Ya sudah gugat cerai. Subhanallah. Maka dia pura-pura marah karena Allah, padahal marah untuk dirinya sendiri.
karena merasa cintanya dibagi atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, marah karena diri sendiri. Karena urusan kehormatan dirinya, urusan dengan teman-temannya. Yang seperti inilah yang diperintahkan untuk menahan amarah. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, sifat mereka salah satunya apa? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang suka menahan emosinya, menahan amarahnya, dan memaafkan orang lain. Dia dicaci maki, dia dicela, dia dihina, dibuli, tapi dia menahan emosinya dan memaafkan orang lain. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, dia menceritakan kisah Ali ibn Husain ibn Ali yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia mau sholat. Akhirnya dia minta budak perempuannya untuk menuangkan air. Pakai seperti ceret jemaah. Nggak seperti sekarang, Masya Allah jemaah. Masya Allah. Itu harus bersyukur Allah. Saat ini kita merasakan nikmat, kelezatan kehidupan dunia ini yang tidak pernah dirasakan oleh Fir'aun. Antum gak ngelihat sekarang, Masya Allah. Mau minum ada kulkas. Sepanjang tahun antum bisa makan buah-buahan. Mau tidur ada AC. Zamannya Fir'aun udah pakai AC Fir'aun. Gak ada. Makanya kalau ngelihat kisah Fir'aun, mesti Fir'aun gak pakai baju. Karena kepanasan dia. Ada yang kipas-kipas dia. Sekarang Masya Allah, sampai orang miskin pun bisa menikmatin buah-buahan sepanjang tahun. Pernah antum lihat buah apel itu habis di pasar? Nggak ada. Buah anggur pernah habis dari pasar sepanjang tahun, antum bisa ngelihat. Pada masa itu mereka hanya bisa menikmatin buah ketika musim saja. Sekarang Masya Allah. Ini kisahnya Ali bin Husain, lagi diambil wudu, dituangin air. Tahu-tahu ceretnya itu jatuh. Menimpa wajah tuannya, ini Ali bin Husain. Sampai terluka. Ali bin Husain langsung melihat ke atas. Dia lihat ini budaknya. Lalu budaknya mengatakan, Allah berfirman, wal kadzibinal ghaidh, orang-orang yang suka menahan emosinya. Apa kata Ali? Qad kadzabtu ghaidhi, aku sudah tahan emosiku. Lalu budak ini mengatakan, wal afina 'anin nas. Allah juga mengatakan yang memaafkan orang lain. Karena ada orang menahan emosinya, tapi dia nggak memaafkan. Antum kalau menahan emosi kemudian tidak memaafkan, biasanya jadi dengki di hati antum. Dendam nanti. Antum simpen. Antum tahan emosi. Antum tidak keluarkan sekarang, tapi jadi dendam. Maka budak ini mengatakan wal afina 'anin nas. Dan termasuk orang-orang yang memaafkan orang lain. Qad afallahu an, semoga Allah memaafkan engkau, kata Ali bin Husain. Lalu budak ini melanjutkan ayat dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tuh cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kata Ali bin Husain?
idhabi fa anti hurrah. Silakan engkau pergi, engkau bebas. Allahu Akbar. Itu gunanya dapat budak yang hafal Quran. Ya Masya Allah. Jadi antum kalau cari pembantu yang bagus. Kalau sekarang mungkin sudah hilang perbudakan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari di majelisnya ada Uyainah ibn Hisn yang masuk ke majelisnya Umar. Lalu dia mengatakan kepada Umar, innaka la taqdi bil adl. Umar, engkau tidak melakukan hukum dengan adil. Wala tu'til haq. Dan engkau tidak memberikan hak dengan benar kepada orang-orang. Umar marah. Wajahnya merah. Lalu keponakannya Uyainah bin Hisn mengatakan, ya Amiral Mu'minin. Wahai Amiral Mu'minin, alam tasma' anna Allah yaqul. Engkau belum dengar Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin wa hadha jahil. Kata keponakannya, khudhil afwa, ambillah maaf sebagai prinsip hidup. Kemana-mana ambil memaafkan orang lain itu. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, orang bodoh itu jangan diurusin sudah. Tinggalkan orang-orang bodoh. Dia ini termasuk orang bodoh, jangan diladeni. Apa kata Umar bin Khattab? Sadaqta. Faka'annama kana naran fa'utfiyah. Periwayat hadis ini mengatakan Umar itu seakan-akan api yang sedang membara. Tahu-tahu Umar langsung api itu mati. Karena Umar yang dicela sama dia. Umar marah untuk dirinya. Maka dikatakan gak pantas kau melakukan. Umar langsung diam. Abdullah bin Mubarak, subhanallah. Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kisah muridnya Nuh ibn Hubayb atau ibn Habib. Dia mengatakan suatu hari aku sedang bersama Abdullah bin Mubarak. Orang-orang itu maksa supaya Abdullah bin Mubarak ini meriwayatkan hadis buat mereka, mengajarkan kepada mereka. Mereka punya kitab yang minta supaya Abdullah bin Mubarak yang membacakannya. Supaya kitabnya itu sahih jadi. Dulu jamaah orang nulis kitab pakai tangan, kadang-kala salah-salah. Kalau gurunya yang membacakannya dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Ketika orang-orang maksa, Abdullah bin Mubarak mengatakan, hatu kutubakum hatta Aqra. Mana bukunya? Sini aku yang baca sudah. Tulisan-tulisan kalian. Itu orang pada ngelempar bukunya kepada Abdullah bin Mubarak, yang dari dekat, yang dari jauh. Ada salah seorang yang pernah mendengarkan kitab Al-Istizan, pembahasan tentang bagaimana izin dari Abdullah bin Mubarak. Kitabnya dilemparkan, akhirnya kena botaknya Abdullah bin Mubarak. Gurunya dicoba. Ujung kitabnya itu kena, akhirnya terluka, botaknya bin Mubarak keluar darah. Abdullah bin Mubarak sambil mengusap itu darah mengatakan, subhanallah, kada an yakuna qital. Aduh subhanallah, hampir saja terjadi peperangan. Kemudian Abdullah bin Mubarak bayangkan, dia membaca kitab yang melukai dirinya. Itu yang pertama dia baca. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sejatinya manusia itu dilahirkan punya tabiat marah. Tapi juga dilahirkan punya tabiat tabah dan sabar. Barang siapa yang marah kemudian dia menahan emosinya, maka dia tidak tercela. Karena memang tabiat itu ada pada dirinya. Maka Abdullah bin Mubarak dia mengatakan hampir saja terjadi peperangan, tapi dia tahan dirinya. Selama amarahnya itu tidak membuat antum mengatakan, melakukan perbuatan yang nista, antum tahan, insya Allah nggak ada masalah. Ibnu Aun, kalau dia marah, kalau emosinya disulut,
aduh, udah marah. Apa yang dia katakan? Barakallahu fiik. Antum kalau marah ngomong apa? Barakallahu fiik. Bisa ngomong kayak gitu, Jam. Barakallahu fiik itu untuk yang berbuat baik, Ustaz. Yang berbuat buruk ya mungkin laknatullah alaik. Jangan. Dia memberikan contoh. Barakallahu fiik. Pernah suatu hari dia punya budak, masa perbudakannya. Kadang-kala budaknya ini disuruh nggak nurut. Marah ini. Aun bin Abdullah. Marah sama budaknya. Sehingga kalau dia melihat budaknya itu tidak melaksanakan perintahnya, apa kata majikannya? Ma asbahaka bimaulak. Engkau betapa mirip sama majikanmu. Siapa majikannya? Dia. Engkau betapa mirip sama majikanmu. Anta ta'sini. Engkau bermaksiat kepada aku, nggak nurut sama aku. Wa ana a'sillah. Dan aku berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meredam emosinya sambil mengatakan itu. Engkau mirip sama aku. Memang orang yang suka marah. Yang kadang-kadang dia melihat temannya menyakitin dia. Atau pembantunya nggak nurut sama dia. Tukangnya tidak taat sama dia. Ingat engkau juga taat sama Allah Azza wa Jalla. Semoga itu bisa meredam emosimu. Kalau marahnya sudah sampai puncaknya. Aun mengatakan anta hurrun liwajhillah, engkau bebas sudah, sana pulang. Engkau bebas. Ahibbati fillah. Tadi kondisi yang keempat, ada orang yang tidak marah untuk Allah dan tidak marah untuk dirinya sendiri. Ini orang sakit. Ada seorang perempuan. Dia dilamar seorang lelaki yang sudah mapan hidupnya. Mapan hidupnya, tampan lelaki itu, lembut. Tapi dia menolak. Keluarganya bingung. Kenapa engkau gak mau yang itu laki itu? Orangnya bagus, kata dia, lembut orangnya. Enggak mau, kata dia. Sampai akhirnya didatangkan psikiater untuk tanya sama dia. Apa kata perempuan ini? Aku gak mau sama dia karena dia kok mirip sama aku. Lelaki itu kok kayak perempuan. Terlalu lemah gemulai. Jadi gak baik. Antum terlalu lembut. Maka ada orang yang gak pernah marah. Gak buat dirinya, gak buat Allah Azza wa Jalla. Keberadaannya seperti tidak ada. Antum mau jadi yang mana? Marah karena Allah Azza wa Jalla. Kalau antum marah karena diri sendiri, tahan emosi antum. Apa keutamaan menahan emosi kita? Yang pertama, masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat, la taghdab walakal jannah. Engkau jangan marah, kamu masuk surga. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Dikasih tawaran masuk surga antum. Pokoknya jangan marah. Tapi karena Allah tetap antum marah. Marah yang karena diri sendiri. Di surat Syura ayat 37 Allah menyebutkan calon-calon penghuni surga. Apa kata Allah? Walladzina yajtanibuna kabairal itsm wal fawahish. Calon penghuni surga adalah orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang keji, perzinaan dan yang semisal. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan kalau mereka marah, mereka mengampuni. Itu sifat orang yang bakal masuk surga. Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu
meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan emosinya, wa huwa qadirun ala an yunaffidha, padahal dia mampu melampiaskan emosinya dengan ucapan, dengan perbuatan, mampu dia. Seperti atasan yang marah sama anak buahnya, dia bisa mengatakan, engkau dipecat, engkau sudah berhenti. Suami sama istrinya, dia bisa mengatakan, udah aku ceraikan engkau. Tapi dia tahan emosinya. Dapat apa orang ini coba? Ada orang yang nggak bisa marah. Kenapa? Ya karena dia lebih kuat dari anak. Ustaz. Beda. Ini orang mampu melampiaskan emosi. Dia ada kuasa di sana. Da'ahu Allah subhanahu ala ru'usil khalaik. Kelak pada hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan manusia, penciptaan Allah yang banyak itu, hatta yurahu minal huril aini ma syaa. Allah berikan kepada orang ini kesempatan untuk memilih bidadari mana yang dia mau. Subhanallah, menahan emosi. Antum hari kiamat itu bidadarinya bisa milih. Yang ini kayaknya kurang cocok. Ini anak-anak. Subhanallah. Jamaah, antum bayangin. Kalau dikatakan kepada manusia hari ini, anak katakan umpamanya kepada antum. Barang siapa yang menahan emosinya gitu. Silahkan dia memilih perempuan mana yang paling cantik, nanti dia nikahin dan anak yang bayar maharnya semua. Kira-kira antum akan menahan emosi antum? Mau marah? Aduh, gak jadi. Kenapa? Anak mau sama yang itu tuh. Gratis. Gimana kalau itu bidadari surga? Untuk urusan perempuan dunia orang mati-matian. Kenapa rame-rame dia jawab? Insya Allah. Azan. Tafadhal. Maka jamaah,
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau antum sedang emosi, ingat dengan bidadari surga. Milih. Orang lain dikasih langsung, antum dikasih milih. Allahu Akbar. Kemudian lebih baik menahan emosi daripada memperbaiki akibat emosi. Soalnya kalau antum menahan emosi selesai urusan. Tapi kalau antum memperbaiki akibat emosi kadang-kala sudah terlambat. Maka itu keutamaan antum tahan. Pikirkan, anda lebih baiklah nahan emosi. Walaupun sakit hati ya. Tapi lama-kelamaan akan hilang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadhama ghaidhan walau syaa'a yumdiyahu amdah. Barang siapa yang menahan emosi yang kalau dia ingin melampiaskan dia bisa melampiaskannya, mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat keridhaan. Ketika orang bingung, orang susah, Allah akan beri keridhaan kepada antum kelak pada hari kiamat di padang mahsyar nantinya. Sebelum antum nanti akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, termasuk keutamaan dari menahan emosi, jagoan itu tidak diukur dengan otot. Kuat-kuatan fitness ini, Masya Allah. Nggak ada yang berani zaman. Kata Nabi SAW, Laisha syadid bisurah. Jagoan itu bukan orang yang mengalahkan orang lain dan tidak ada yang mengalahkan dia. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jagoan itu adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Maka kalau antum mau jadi jagoan, tahan emosi antum. Antum bisa melawan diri antum sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan empat akar akhlak buruk. Akhlak buruk itu ada 4 akarnya. Yang pertama beliau sebutkan kebodohan. Yang kedua kezaliman. Yang ketiga syahwat. Yang keempat itu al-ghadab. Amarah. Makanya Nabi SAW mengatakan jagoan itu yang bisa menahan emosi. Subhanallah, pernah kejadian di Mekah. Diceritakan seorang yang badannya besar. Dia naik mobil. Tahu jalan Mekah mendaki jemaah. Subhanallah, dia nggak sengaja. Mobilnya kecil dia. Badannya doang yang besar. Dia menabrak mobil yang di depannya. Itu turun jemaah yang punya mobil di depan. Dari mobilnya dengan marah dia. Nggak ngelihat matanya. Macem-macem. Ini yang jagoan ini cuma diam. Tambah marah dia. Kamu itu aku marahi kok malah diem aja. Nggak ada melawan malah apa. Dia kan ingin dapat bantahan gitu, supaya bisa berantem mungkin. Apa kata orang ini? Aku sudah melukai mobilmu. Aku nggak ingin melukai dirimu. Jadi sudah, cukup dia seperti itu. Artinya dia tahan, dicaci maki dia tahan. Itu jagoan. Jadi kalau antum bisa menahan emosi antum, baru antum disebut jagoan. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau amarah itu menguasai kita? Antum lagi marah. Ingat dengan keutamaan menahan emosi. Jadi ketika antum marah, antum ingat dengan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ingat dengan kelakuan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita ini tiap hari bikin marah Allah. Di tempat ini kita semua baik. Tapi keluar dari masjid, wallahu a'lam, sebagian orang bermaksiat. Disuruh berzikir, tidak berzikir. Disuruh baca Quran, tidak baca Quran. Bahkan
melampaui batasan-batasan Allah. Jadi antum lihat ya Allah, Allah tuh marah sama ana dengan kelakuan ana. Semoga itu bisa membuat antum menahan emosi antum. Yang ketiga, banyak bertasbih. Untuk melatih diri kita supaya nggak emosi. Antum banyak mengucapkan subhanallah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya di surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99 Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu Nabi kita alaihi salatu wasallam dicaci maki, dihina, keluarganya, dirinya sendiri. Dengan sebutan-sebutan yang buruk. Dibilang dukun, penyihir, apa aja disebutkan buat Nabi SAW. Apa kata Allah? Walaqad na'lam annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami ini telah tahu bahwa hatimu menjadi sempit, dadamu menjadi sesak karena ucapan-ucapan orang-orang yang menghinamu, yang mendustakan dirimu. Di mana jemaah? Yang selama 40 tahun hidup di kota Mekah disebut Al-Amin. Kok setelah itu berubah ucapan itu? Semuanya cacian yang ada dari mereka. Maka Allah mengatakan kami tahu dadamu jadi sempit dengan ucapan mereka. Terus apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Masya Allah, dia minta diminum dari tadi. Allah perintahkan kepada nabinya untuk bertasbih dan sholat. Jadilah engkau orang-orang yang suka sujud. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan Ustaz ana ini susah menahan emosi, banyak bertasbih dan banyak sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu, sampai itu datang. Antum ketika sholat, ruku apa yang antum baca? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih. Maka insya Allah itu akan membuat diri antum lebih penyabar. Wuhaib berkata bahwasanya tertulis di dalam Injil. Dia mengatakan, Ibna Adam, udhkurni hina taghdab. Wahai anak Adam, ingatlah aku ketika engkau marah. Adhkurka hina aghdab. Aku akan ingat kepadamu ketika aku marah. Jadi kalau kita ingat sama Allah ketika kita marah, kita tahan, Allah ingat sama kita. Berusahalah untuk menahan si kita. Baik, yang selanjutnya, kalau antum marah, diam. Diam. Jangan mengucapkan apa-apa. Karena antum sedang tidak bisa mengontrol ucapan antum. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Beliau mengatakan, "Alimu, kalian ajarkan ilmu. Wa basyiru, kalian berikan kabar gembira kepada orang-orang." Ini kepada para sahabat yang hendak berdakwah. Wala tu'assiru, dan jangan menyulitkan orang. Kalau marah, seorang di antara kalian diam. Kadang-kadang ustadz marah. Mungkin dicaci maki, dicela, ya. Dikomentari dengan komentar yang negatif, yang buruk. Ingat, antum pun kalau ada komentar-komentar negatif di dunia maya sana, jangan menimpali komentar orang. Ini buat teman-teman juga. Kalau lihat ada komentar negatif, jangan dikomentarin lagi. Jangan dijawab. Supaya apa? Supaya hilang. Jadi kalau antum tidak komentari, selesai dia. Dia kok nggak ada yang komentarin ya? Apa kurang kasar omongan anak? Antum diamin. Nabi alaihissalam mengatakan falyaskut.
Kemudian membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi antum ketika marah, antum tahan diri, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam dunia ilmu nafs, psikologi, mereka itu nyuruh menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antum jangan ngitung. Antum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian orang suruh ngitung sampai 100, masih marah? 11, 12, 13. Itu istri antum kalau ngeliat antum ngitung, hitung apa ini ya? Maka jangan ngitung antum. Antum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambil bertasbih. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tuh tahu sebuah ucapan kalau diucapkan selesai amarah itu akan hilang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang selanjutnya merubah posisi dari berdiri duduk. Kalau antum marah dalam kondisi berdiri, antum langsung duduk. Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini, pernah suatu hari, mungkin di Madinah, dia minta tolong sama orang-orang di masjid, ana mau minta tolong, ana lagi bikin kolam tempat air ya, tempat nampung air. Butuh bantuan teman kata dia. Datang sohib ini mau bantuin jemaah. Dia bantuin, subhanallah. Ternyata bukan bantuin, tambah rusak kolam air itu. Airnya keluar. Itu Abu Dzar. Dia meriwayatkan hadis ini. Kalau marah dalam kondisi berdiri, langsung duduk. Duduk masih marah, rebahan. Itu Abu Dzar langsung duduk. Dia mau minta tolong supaya selesai, tambah rusak ini kolamnya. Duduk masih marah, langsung tiduran di tanah Abu Dzar. Allah. Tapi itulah mengamalkan sunnah jemaah. Jadi kalau antum sedang marah di pinggir jalan ya, ada orang nabrak mobil antum gitu ya. Antum keluar marah, aduh antum duduk di bawah. Masih marah antum tidur aja di jalan dulu. Allah. Jangan guling-guling. Ini sunnah. Ini sunnah. Hilang insya Allah amarahnya tersebut. Dan subhanallah ya, orang ketika belajar sunnah itu biasanya akan lebih mudah memaafkan orang lain. Kisah seorang polisi Masya Allah yang udah ngaji sunnah. Dia lagi naik mobil ditabrak sama orang belakang. Ya orang yang nabrak itu gak sengaja aja. Tapi takdir Allah dia nabrak. Ketika dia nabrak Allah. Keluar seorang dengan pakaian polisi. Aduh panjang urusannya. Tapi apa kata polisi tersebut? Gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Enggak apa-apa. Alhamdulillah sudah gak apa-apa. Silahkan dilanjutkan jalannya. Masya Allah. Baru ada polisi kayak gini. Ngaji soalnya polisinya. Maka kalau ngaji itu jadi paham gitu loh. Bukan ngelihat, oh ini fulus, ini bisa. Karena dia udah ngaji. Sehingga dia tahu bahwasanya orang itu menabrak juga tidak dengan sengaja. Dan mungkin polisi ini ingat dengan bidadari. Alhamdulillah. Kemudian kalau masih marah, wudu. Dalam sebuah hadis yang memang hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ghadiba ahadukum falyatawadda.
Fa innamal ghadab minan nar. Apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu karena amarah itu dari api. Tapi ya sebagai bentuk usaha kita menahan emosi kita, silakan untuk berwudu. Dan secara medis memang bisa diterima. Orang ketika marah itu panas ya, Ma. Antum kalau lihat orang marah, antum pegang kupingnya. Itu bisa gosong dengan antum itu. Kadang-kadang kan ada asap keluar dari kupingnya itu kan. Memang seperti itu. Makanya dengan berwudu semoga amarahnya itu menjadi redup ya. Tapi jemaah, itu beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui dalam masalah marah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebutkan 3 keutamaan menahan emosi. Mana hadiah? Yang kecil antum, jangan bakhil-bakhil lah, Masya Allah. Nah, ya, yang pertama masuk surga. Yang keberapa? Kok ke-7? Ini fadilah, keutamaan menahan emosi. Jadi yang terakhir kita bahas itu cara mengatasi emosi. Jadi kalau sudah emosi apa yang harus kita lakukan? Tadi beberapa hal yang kita sudah sebutkan. Pertanyaannya, keutamaan menahan emosi. Antum dapat apa kalau menahan emosi? Masuk surga? Biar dia jemaah. Nah, suruh milih bidadari, Masya Allah. Yang ketiga, Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Besar ya hadiahnya. Masya Allah. Sebutkan cara menahan emosi. Masya Allah. Banyak. Anda lihat dia nunjuk dulu. Nah, ya, fadal. Berdiri. Antum jangan berdiri. Tapi teriak. Mengingat Allah. Bertasbih. Diam. Mengucapkan ta'awud. Merubah posisi. Kalau berdiri duduk, kalau duduk rebahan. Berwudu, Masya Allah. Kirim ke belakang jamaah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Lagi jamaah hadiahnya. Sebutkan 4 macam manusia. Masya Allah. 4 macam manusia yang ngapain? Fadhal. Ya, ada manusia yang marah karena Allah. Marah karena Allah dan dirinya sendiri. Marah karena dirinya sendiri. Tidak marah dia. Bukan marah. Tidak marah karena Allah dan tidak marah karena dirinya sendiri. Masya Allah. Barakallahu fikum. Udah cukup. Pertanyaan sekarang. Masya Allah. Ada ikhwan, ada akhwat. Masya Allah. Yang ikhwan dulu apa akhwat dulu jamaah? Ya. Tapi kesian dia udah gak dapat hadiah jamaah. Saya mau bertanya. Kakak saya memukul saya. Saya sudah memaafkannya. Tapi kami jadi tidak bicara. Bagaimana Ustaz? Padahal saya sudah mencoba untuk berbicara duluan. Terima kasih. Nah. Jadi kadangkala kakaknya marah dan dia menyesal dengan amarnya. Dia malu gitu. Mau minta maaf. Maka anti yang perlu datang. Suara apa itu ya? Suara kakaknya datang. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi anti berusaha untuk dekat sama kakak. Masih marah kakaknya. Kadang-kadang dia, mungkin dia menyesal, mungkin dia nggak menyesal.
Tapi anti perbaiki hubungan silaturahim. Kalau ternyata memang masih sulit berbicara sama kakak, anti tulis surat sama kakak. Minta maaf, mungkin dia melakukan pemukulan gara-gara anti. Nah, anti mengatakan mohon maaf kalau aku yang sudah memancing emosimu ya. Gak usah diingat tentang masalah pemukulan tersebut kak. Kita saudara. Aku berharap aku bisa jadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan itu bisa lebih baik. Tapi kalau masih belum bisa, kadang-kala perlu adanya mediator. Karena jangan sampai silaturahim itu putus. Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, ibu saya sudah beberapa tahun lalu tidak pernah akur sama suaminya. Berarti suaminya ibu bukan bapaknya. Iya, maksudnya bisa jadi jemaah. Saya tidak saling bicara. Bagaimana saya menasihatinya sebagai anak? Iya. Kalau kita melihat hubungan suami istri tidak bisa dilanjutkan, maka berpisah supaya nggak terus berbuat dosa. Istri akhirnya berbuat dosa sama suaminya, dia tidak melayani suaminya. Kalau memang kayaknya nggak bisa dilanjutkan pernikahan ini, ya sudah bercerai. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Jangan sampai hidup di bawah satu atap sebagai suami istri, mereka saling melakukan kemaksiatan. Suami tidak memberikan hak-hak istrinya, istri tidak memberikan hak-hak suaminya. Maka tugas ngomong sama ibu, ibu memang sudah nggak mau lagi sama suaminya. Antum ngomong baik-baik. Kadang-kala mereka itu perlu duduk merenung. Silahkan, ini berapa tahun sudah dikatakan? Sudah beberapa tahun. Artinya antum sebagai anak harus memperbaiki hubungan itu. Antum ngomong sama ibu, apa masalahnya? Ngomong sama suaminya ibu juga. Kadang-kala harus ada satu yang memulai untuk meminta maaf. Kalau antum melihat kayaknya memang salah satunya keras kepala, ya antum minta kepada yang lebih mengalah untuk memulai minta maaf. Kalau tidak, ya sudah solusinya berpisah. Ustadz, tolong nasihati teman anak yang selalu riak. Tahu dari mana nih? Dan dia hadir di sini. Apapun yang dia lakukan selalu ditulis status WA-nya. Semua amalan yang dia kerjakan selalu dia umumkan juga di status WA-nya. Kasihan dia Ustadz. Sering kami nasihatin tapi tidak sadar-sadar. Apa mungkin tunggu Ustadz yang menasihatin biar mempan dia? Jamaah, semua amalan yang bukan karena Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadirkan semua amalan-amalan, amalan-amalan kebajikan, kemudian kita jadikan debu yang berterbang. Karena bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kita tuh beramal, usahakan untuk menyembunyikan amalan kita. Jangan ada yang tahu kita beramal. Amalan yang ketahuan orang itu rawan dengan riya. Sehingga kenapa disunnahkan, dianjurkan sholat sunnah itu di rumah. Supaya nggak ada yang ngelihat. Sholat tahajud di rumah. Datang ke masjid, sholat subuh, sholat berjamaah. Qobliyah subuh kalau bisa di rumah. Ba'diyah, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya nanti ini. Kita habis sholat isya berjamaah, yang mau sholat sunnah ba'diyah di rumah.
Tapi itulah Ustaz, anak ini kalau sholat sunnah di rumah berat Ustaz. Tapi kalau dilihat orang semangat Ustaz. Bahaya antum, harus ke dokter. Ada apa ini? Ria biasanya. Makanya berusaha nasihat anak, sayang antum beramal banyak, tapi kemudian menyeret antum ke neraka. Ketahuilah, yang pertama menjadi korek api neraka itu orang soleh yang riak dalam amalannya, bukan perampok. Maka berusaha untuk menyembunyikan amalan kita. Barakallahu fikum. Bagaimana jika seorang anak ingin pacaran dan kita tidak dengan marah menasehatinya? Iya, artinya kalau dia masih ingin pacaran, ya tinggal dikasih nasihat. Nggak perlu marah-marah. Supaya dia faham. Ingat antum dengan seorang sahabat, bukan ingin pacaran, tapi ingin berzina. Dia tahu zina haram. Maka dia menjumpai Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Lagi ada banyak sahabat. Dia duduk, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Itu para sahabat marah. Pantas mereka marah. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada anak muda itu, maju ke depan. Sampai dekat sama Nabi SAW. Dekat sekali sehingga Nabi bisa pegang anak muda itu. Nabi memberi nasihat kepada dia. Apa kata Nabi SAW? Atardahu li ummik. Engkau mau nggak ibumu dizinain sama orang? Ya nggak mau lah Nabi SAW. Tapi engkau mau nggak anakmu dizinain sama orang? Nggak mau Nabi SAW. Kakakmu, adikmu, ya nggak mau. Bibimu nggak mau. Kata Nabi SAW, orang juga nggak mau ibunya dizinain, anaknya dizinain. Engkau kalau berzina, engkau berzina sama anaknya orang, sama ibunya orang. Kalau engkau nggak mau ibumu dizinain, engkau jangan berzina. Lalu Nabi SAW menepuk ya anak muda ini, mendoakan dia, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya dan jaga kemaluan dia. Akhirnya anak muda itu benci dengan berzina. Artinya di sini seorang ibu perannya dudukkan anaknya. Sampaikan bagaimana yang namanya pacaran tersebut. Bagaimana dampak buruknya. Nabi SAW tidak menyebutkan dalil dari Al-Quran. Beliau tidak membacakan wala taqrabuz zina. Karena tahu orang ini faham dengan hukum. Masalahnya dia belum menerima hukum tersebut. Maka bagaimana membuat hatinya puas kalau larangan Allah itu untuk kebaikan dia. Ibu pun harus pandai-pandai bagaimana menasihatin anaknya tentang masalah pacaran ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara sangat ampuh di saat amarah sedang memuncak dan sedangkan di saat kita marah saya maunya memukul atau menghina. Tadi kita udah bahas apa yang harus antum lakukan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam. Kalau harus berbicara zikir, ucapkan barakallahu fiik. Yang positif-positif kita lakukan. Kalau masih marah, tadi merubah posisi. Ustaz, Anas Anas dan amarah terhadap istri karena sering melawan dan bernada tinggi. Sudah sering ana nasihatin, tetapi tetap saja seperti itu.
Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh ana talak istri ana dan ana cari istri yang baru? Atau ana bersabar dengan istri ana tapi ana tetap cari istri yang baru? Nah, antum istrinya baik-baik pun boleh cari yang baru. Nggak harus nunggu istri seperti ini. Kadang-kala kalau antum cari istri baru seperti ini, malah akan membuat antum jadi tidak adil. Karena antum nanti akan lebih condong kepada istri yang baru. Berkaitan dengan menasihatin istri, ada 3 tahapan menasihatin istri. Kebanyakan kita itu berhenti di tahapan pertama. Sehingga bertahun-tahun antum kasih nasihat istri, tetap istri bandel. Masalahnya di siapa? Ternyata masalahnya di suami. Nggak belajar bagaimana nasihatin istri. Yang pertama kata Allah Azza wa Jal, fa'idhuhunna. Di surah An-Nisa ayat 35. Allah mengatakan nasihatin istri. Nasihat dengan cinta. Dengan harapan dia kembali dan sadar. Dikasih nasihat nggak mau. Tahapan yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Jangan bicara sama dia. Jangan disentuh di ranjang. Ketika tidur kayak baju seksi dekat-dekat sama antum, afwan, ana mau ngaji. Nah, ini tahapan yang penting. Karena kalau tahapan keduanya antum tidak lakukan bertahun-tahun susah antum ngasih nasihat istri antum. Kenapa? Karena istri itu kadang-kala tahu kelemahan suaminya. Aduh, suami dikasih itu selesai sudah urusannya. Dia lupa sama kesalahanku. Kadang seperti itu. Allah Azza wa Jalla, Allah langsung jemaah yang memberikan arahan kepada kita, jangan disentuh istri. Supaya dia tahu aku serius ngasih nasihat. Aku nggak main-main. Aku memang perlu sama engkau. Tapi kalau engkau seperti ini, enggak kayaknya. Nabi SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan jemaah, nggak disentuh istri, nggak didatengin istri. Itu proses memberikan nasihat. Setelah antum tidak ajak dia bicara sebulan umpamanya, antum ngomong sama dia, gimana? Engkau masih mau melanjutkan atau tidak? Kalau dia mau berubah, alhamdulillah. Tidak mau berubah, Allah mengatakan wadribuhunna, pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau bermanfaat, kalau nggak berguna ya udah. Antum katakan, ya udah sepertinya kita cukup sampai di sini. Karena visi dan misi kita berbeda. Sudah, ceraikan dia dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ustadz, suami saya punya hobi baru. Suami saya sedang senang-senangnya dengan hobinya. Sebagai istri saya suka jengkel. Karena kalau dinasihatin untuk sholat suka menunda-nunda. Dan melanjutkan memainkan hobinya itu. Tolong nasihatin Ustaz. Suami saya hadir di kajian ini. Masya Allah. Ini Ustaz suruh nasihatin fulan, nasihatin fulan, nasihatin. Naam. Jamaah, kadangkala kita ini jenuh dengan kehidupan kita. Jenuh dengan rutinitas kita. Maka antum harus tambah rutinitas yang baru. Contohnya, aneh Ustaz, udah biasa sholat malam Ustaz ya. Ya antum tambah dengan sholat duha. Antum baca Al-Quranul Karim. Cari rutinitas aktivitas yang baru. Istri pun seperti itu. Bagaimana menciptakan di rumah itu suasana yang tidak menjenuhkan suami. Apa yang bisa dia lakukan? Ajak suaminya, bang,
Kita udah lama nggak main petak umpet. Ini permainan real jamaah. Ana itu kadang kala pulang ke rumah anak-anak sudah nunggu. Abah, ya Allah main petak umpet. Ana punya anak yang umur 3 tahun setengah. Kadang kala bapaknya datang langsung dia ke tembok. Wahid, Itsnain. Semuanya suruh sembunyi sudah dia. Artinya bikin suasana yang membuat ada baru di rumah. Istri pun berusaha untuk menciptakan kondisi seperti itu. Sehingga hobi main gamenya ini bisa ditinggalkan. Kalau suami tetap main game, ya anti bismillah. Pegang Quran, duduk di sebelah suami. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu suami main game sampai ini doakan anak mati atau apa. Artinya baca Quran. Kasih kegiatan positif hingga suami jadi malu. Iya jamaah. Jadi kalau anak merasakan sendiri. Ketika anak pegang HP yang lihat istri anak ngaji. Anak sedang jawab WhatsApp. Anak itu jadi malu. Hanya anak taruh HP. Kalau suami punya rasa malu. Kalau enggak ya sudah baca Quran terus. Semoga dapat hidayah suaminya. Suaminya akan hadir kan? Masya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah suaminya. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ustaz, bagaimana cara menasihatin orang tua yang suka emosi atau marah? Antum berusaha menjauhi sebab-sebab amarah orang tua. Kalau orang tua marah, antum diam. Berusaha antum untuk menahan emosi. Jangan menasihatin orang tua ketika orang tua marah. Cari waktu yang mungkin sedang santai. Antum ngobrol sama orang tua. Ayah, ada hadis yang bagus banget nih ayah. Apa hadisnya nih ayah? Orang yang menahan emosi itu nanti bisa milih bidadari surga. Masya Allah. Bapak kayaknya mau sama yang ini. Masya Allah. Artinya kita sampaikan ya hal-hal yang indah yang membuat orang itu jadi tertarik untuk menahan emosinya. Penghuni surga itu. Gak perlu ngasih nasihat, ayah mohon maaf saya ya. Anak sebagai anak, anak melihat bapak ini kok kayaknya kurang bener sih. Jangan kayak gitu ngasih nasihat orang tua. Gak seperti itu ngasih nasihat orang tua. Artinya beda lah, kita berusaha untuk menampilkan yang indah-indah buat orang tua kita supaya dia tertarik. Ustaz, bagaimana menasihatin teman yang sudah tahu ilmunya tapi ia masih tetap melakukan dosa, tidak mengamalkannya? Apa yang harus kita lakukan? Jamaah, innan nafsal ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Kadangkala kita tahu hukumnya tapi masih lemah. Kata Ibnul Qayyim, kesempurnaan seseorang itu dengan 2 hal. Ilmun yubassiruhu wa yahdi. Ilmu yang menerangi jalan dia, menunjukin jalan kebenaran. Yang kedua, kemampuan untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Banyak di antara kita yang ilmunya cukup, tapi kemauannya yang lemah. Maka di sini antum perlu menumbuhkan kemauan tersebut. Dengan cara apa? Iya, dengan cara mengetahui fadilah-fadilah sebuah amalan. Dengan cara mengenal Allah Azza wa Jalla dan ancaman. Sehingga membuat sebagian orang jadi takut untuk berbuat dosa karena dia tahu ancamannya ini begitu dahsyatnya. Maka itu yang perlu kita tanamkan kepada diri teman kita. Jadi nggak perlu antum ngomong antum itu punya ilmunya tapi masih maksiat. Ini penyakitnya. Bagaimana dia meninggalkan itu? Kita tanamkan kepada dia keutamaan-keutamaan. Nih loh antum lihat nih. Ternyata surga Allah itu indah sekali. Antum tahu dengan firman Allah. Walakum fiha ma tadda'un. Bagi kalian semua yang diinginkan.
Sampai diceritakan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Nanti penghuni surga itu lagi duduk-duduk jamaah. Lagi ngobrol berhadapan-hadapan. Datang awan jamaah. Antum sampaikan kepada teman antum. Awan itu datang kemudian bertanya kepada orang-orang penghuni surga. Kalian ingin hujan apa? Allahu Akbar. Minta hujan ini, hujan macam-macam orang itu jamaah. Dikasih. Sampai sebagian mengatakan amtirina kawa'iba atroba. Turunkan hujan bidadari. Mau hujan bidadari. Dikasih bidadari jemaah. Ketika antum ingat dengan itu antum akan. Ya Allah anak akan tahan mata anak. Akan tahan kemaluan anak. Sebentar lagi anak mati. Maka dengan cara seperti itu tadi. Menumbuhkan dalam hati kita. Keimanan dengan janji-janji Allah. Baik janji-janji kebaikan atau ancaman-ancaman buat orang yang melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Ustadz, apa hukumnya gaji yang setiap bulan saya terima? Padahal ana tahu bahwa pendapatan perusahaan hampir seluruhnya dari bunga bank deposit perusahaan. Apakah gaji yang ana terima itu termasuk riba? Antum kerjanya apa? Sebab anak akan memutuskan untuk keluar dari perusahaan jika memang ini riba. Wallahu a'lam jemaah. Kalau memang perusahaan itu nggak punya kerjaan, kerjaannya cuma naruh duit, kemudian bagi-bagi duit sama antum. Duit riba, yang antum tinggalin. Maka antum lihat perusahaan antum itu perusahaan apa sebenarnya? Dan mungkin antum bisa tanyakan kepada Ustadz yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Ustadz Irwandi umpamanya. Hati-hati urusan riba. Jangan. Kayaknya ini terakhir sudah. Jangan meremehkan urusan riba. Antum tanya. Antum kerja di tempat apa sebenarnya? Kok bisa gaji antum bukan dari usaha perusahaan tersebut? Kalau usaha perusahaan tersebut cuma naruh duit di bank sebagai deposit. Seharusnya nggak ada apa antum kerja. Dia kan tinggal tidur di rumah, duitnya ada deposit, masuk ke dia. Berarti ada sesuatu yang mungkin antum belum sebutkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika teman yang sehari-hari bergaul dengan kita tinggal seru, tidak menyukai amalan sunnah yang kita lakukan dan malah cenderung memusuhin kita? Apakah kita boleh menjaga jarak yang dengan tidak menyapanya? Padahal hal ini jelas dilarang ketika kita saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Coba banyak orang yang benci sama sunnah itu karena nggak tahu sama sunnah. Rasulullah SAW 13 tahun itu dibenci sama kaumnya dan berakhir dengan pengusiran, bahkan makar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tugas kita adalah menunjukkan keindahan sunnah. Kalau antum malah menjauhi dalam kondisi seperti ini, malah dia tambah benci sama sunnah. Maka nasihat ana, antum bergaul kepada dia dengan cara yang baik. Tunjukkan akhlakul karimah. Ketika antum belajar sunnah, antum semakin menghargai dia. Karena ahlu sunnah wal jamaah ini adalah manusia yang paling penyayang kepada orang lain. Baik yang menyelisihi dan memusuhi atau yang sama dengan mereka. Dia berharap semua orang dapat hidayah jamaah. Maka kalau antum dapat saudara-saudara antum yang belum mengenal sunnah, antum harus ada dalam hati keinginan untuk berbagi hidayah dengan dia. Dengan cara apa? Tadi menunjukkan keindahan sunnah ini. Kalau dicaci maki oleh dia, dengarkan firman Allah, idfa' billatihi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Tidak membalas cacian dengan cacian, tapi membalas cacian dengan ucapan terima kasih. Dikatakan engkau itu ya sesat macam-macam. Doakan semoga anak dapat petunjuk, anak sedang belajar. Kalau mungkin antum ingin ngasih nasihat anak, silahkan. Jadi semoga kita bisa menyampaikan agama Allah ini kepada saudara-saudara kita
Ini yang bisa Anda sampaikan jamaah, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara umat Islam. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.